Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Rizky Saputra dengan NIM 282 dari kelas A. Di sini saya akan membacakan hasil kajian biosintesis glikosida dan lipid dari tanaman kacang tanah atau Arasis hypogyae L. Dan yang pertama yaitu latar belakangnya. Mengapa kacang tanah itu penting untuk dikaji? Nah, kacang tanah sendiri merupakan keanekaragaman hayat Indonesia, berasal dari sumber tanaman pangan dan obat yang melimpah, termasuk kacang tanah atau Aracis hypogyae L. Nah, di sini kacang tanah juga memiliki metabolit primer dan sekunder. Nah, di sini ada lipid sebagai metabolit primer dan juga glikosida sebagai metabolit sekunder dengan aktivitas biologis penting. Nah, kacang tanah sendiri sangat relevan bagi seorang farmasis. Tentunya kacang tanah sendiri memiliki potensi sebagai antioksidan, antiinflamasi dan bahan baku farmasi. Nah, di sini tujuan untuk pengkajian yaitu memahami jalur biosintesis glikosida dan lipid untuk mendukung pengembangan produk kesehatan. Baik, selanjutnya ada rumusan dan tinjauan tujuan penulisan. Nah, di sini untuk rumusan masalah yang pertama yaitu klasifikasi dan karakteristik tanaman kacang tanah. Yang kedua, proses biosintesis glikosida pada kacang tanah. Yang ketiga, proses biosintesis lipid dan kacang tanah. Dan yang keempat, kandungan glikosida dan lipid pada kacang tanah serta manfaat dan kegunaan tradisionalnya. Nah, tujuannya di sini untuk mengetahui apa sih klasifikasi dan karakteristik dari kacang tanah tersebut serta menjelaskan biosintesis glukosida dan juga biosintesis lipid. Dan juga kita juga akan dapat mengetahui apa aja yang terkandung senyawa aktifnya dalam kacang tanah tersebut dan juga dapat mengetahui manfaat tradisionalnya. Nah, di sini yang pertama tinjauan umum kacang tanah. Nah, kacang tanah sendiri itu berasal dari kingdom Plantae, divisinya Magnoliophyta, klase Magnoliopsida, ordonya Fabales, familinya Fabaceae, genusnya Arasis, spesiesnya Arasis hypogyae L. Nah, di sini saya akan menjelaskan morfologi tanaman kacang tanah. Nah, kacang tanah sendiri memiliki akar tunggang, memiliki bintil akar dengan bakteri Rhizobium penambat nitrogen. Nah, dan juga memiliki batang berbentuk perdu, tingginya itu sekitar 30 sampai 60 cm dan juga bercabang. Nah, untuk daunnya sendiri majemuk, menyirip, ganap, berwarna hijau cerah. Untuk bunganya berwarna kuning dan bisa melakukan penyerbukan sendiri atau self pollination. Nah, untuk buah atau bijinya geokarpi polong berkembang di dalam tanah. Biji kaya akan minyak dan protein atau 2 kotiledon. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan senyawa glikosida pada kacang tanah. Nah, sebelumnya apa itu glikosida? Nah, glikosida itu senyawa organik yang tersusun dari glikon dan aglikon. Maksudnya glikon itu bagian gula pada glukosa dan aglikon itu bagian non gula pada glukosa. Dapat dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Nah, fungsi bagi tanaman itu sebagai cadangan senyawa aktif, pertahanan terhadap hama, metabolit sekunder bioaktif. Nah, di sini jenis glikosida pada kacang tanah yaitu quercetin glikosid atau antioksidan kuat, kaempferol glikosid itu sebagai antiinflamasi dan juga luteolin glikosid itu sebagai antimikroba. Terus juga ada fenol glikosida itu sebagai antioksidan dan anti diabetes. Nah, selanjutnya ada kandungan lipid juga yang terdapat pada kacang tanah. Nah, di sini kandungan lipidnya 44 sampai 56% pada bijinya. Nah, di sini ada asam lemak utamanya yaitu asam oleat yaitu dengan perbandingan C18:1. MUFA, kegunaan untuk menjaga kesehatan kardiovaskular. Terus juga penurunan LDL. Selanjutnya ada asam linoleat. Nah, di sini untuk perbandingannya itu yaitu C perbanding dengan 2. PUFA kaya akan omega 6 esensial bagi tubuh manusia. Selanjutnya ada asam palmitat. Nah, di sini untuk perbandingannya sendiri C16:0 SFA. Trigliserida stabil komponen membran sel. Nah, untuk asam stearat
itu dengan perbandingan C18:0, SFA, ester lilin dan juga komponen badan minyak. Nah, di sini juga ada asam arakidanat dengan perbandingan C20:0, SFA. Di asam arakidanat itu khasnya dari si kacang tanah tersebut dan sebagai stabilisator minyak. Nah, di sini selanjutnya ada bab 2 yaitu jalur biosintesis glikosida dan lipid pada kacang tanah. Nah, yang pertama di sini jalur biosintesis glikosida itu pada kacang tanah yaitu dengan jalur fenilpropanoid. Nah, yang pertama itu ada fenilalanin yaitu asam amino prekursor atau metabolit primernya. Yang kedua itu ada asam sinamat. Asam sinamat itu sebagai enzim PAL-nya atau fenilalanin amonia liase. Nah, selanjutnya ada senyawa antara yaitu jalur fenilpropanoid atau sebagai flavonoidnya. Nah, selanjutnya ada flavonoid bebas seperti aglikon, quercetin, kaempferol, luteolin dan lain-lain. Selanjutnya ada flavonoid glikosidanya yaitu enzim glikosiltransferase ditambah dengan UDP glukosa. Nah, manfaat glikolisis ini untuk meningkatkan kelarutan senyawa dan menurunkan toksisitas aglikon dan juga untuk mempermudah transportasi dalam jaringan tanaman, penyimpanan stabil di vakuola sel. Nah, di sini ada biosintesis lipid pada kacang tanah. Nah, biosintesis lipid pada kacang tanah itu terjadi di plastisida sel biji yang sedang berkembang. Nah, yang pertama tuh ada asetil-CoA sebagai prekursor utama dari produk glikolisis. Selanjutnya ada malonyl-CoA sebagai enzim asetil-CoA karboksilase. Nah, selanjutnya ada elongasi rantai C, kompleks fatty acid sintase atau FAS. Selanjutnya ada asam palmitat atau stearat dengan perbandingan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu sebagai asam lemak jenuhnya. Nah, selanjutnya ada desaturase sebagai enzim desaturase yang menghasilkan asam lemak tak jenuh. Selanjutnya ada asam oleat dan linoleat. Nah, di sini yang memiliki perbandingan seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya dan dapat menghasilkan asam lemak tak jenuh juga. Nah, selanjutnya ada esterifikasi dengan gliserol yaitu untuk pembentukan trigliserida. Dan juga ada oil bodies atau badan minyaknya disimpan dalam sel biji dan menghasilkan minyak kacang tanah. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi akumulasi lipid. Nah, kandungan minyak bervariasi tergantung pada kondisi berikut. Nah, biasanya memiliki kandungan minyak tuh 44% sampai 56%. Namun bisa juga dipengaruhi oleh faktor genetik, perbedaan varietas atau kultivar kacang tanah, menentukan kapasitas biosintesis lipid secara intrinsik. Nah, dan juga dapat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Biasanya suhu optimal itu mendukung aktivitas enzim desaturase dan FAS untuk produksi minyak yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada ketersediaan unsur hara, contohnya seperti nitrogen, fosfor, dan mineral, esensial mendukung metabolisme asetil-CoA sebagai prekursor lipid. Nah, ada juga tingkat kematangan bijinya. Semakin matang biji saat panen, semakin tinggi juga akumulasi trigliserida dalam oil body sel biji atau badan minyak pada sel biji. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait khas tradisional dan potensi farmasi terkait kacang tanah tersebut. Nah, khasiat dan kegunaan tradisionalnya, pertama sebagai sumber energi dan gizi, kaya akan protein, lemak, vitamin dan mineral untuk pertumbuhan anak dan pemulihan pasca sakit. Nah, untuk ibu hamil juga dan bisa juga untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, contohnya seperti rebusan kacang tanah yang dipercaya dapat meningkatkan produksi ASI dan mendukung nutrisi ibu hamil. Nah, bisa juga kacang tanah dimanfaatkan sebagai minyak tradisional, digunakan sebagai minyak pijat dan campuran salep topikal tradisional. Nah, karena kacang tanah memiliki antioksidan, nah kacang tanah juga bisa dimanfaatkan sebagai herbal antioksidan pada kulit biji kaya akan antioksidan.
dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit dan menangkal radikal bebas. Dan juga dapat digunakan sebagai bahan pangan fungsional. Tepung kacang tanah digunakan dalam makanan tradisional sebagai suplemen energi alami. Dan juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Nah, mengapa dapat membantu kesehatan jantung? Karena terdapat asam oleat dan linolenat yang dapat menurunkan LDL dan meningkatkan HDL, mendukung kesehatan kardiovaskular juga. Nah, potensi kacang tanah dalam bidang farmasi sendiri untuk aplikasi pada lipid atau minyak bisa digunakan sebagai carrier oil dalam sediaan topikal dan kosmetik, kandungan tocopherol sebagai antioksidan alami. Terus juga selanjutnya ada bahan pembawa obat, drug delivery system, ada juga emollient dalam lotion dan krim pelembab. Selanjutnya ada minyak untuk injeksi farmasetika. Nah, untuk aplikasi glukosida atau fenoliknya sebagai bahan baku obat herbal antioksidan, suplemen antiinflamasi alami, pangan fungsional atau functional food, dan juga dapat digunakan sebagai bahan kosmetik anti penuaan serta pengembangan anti diabetes herbal. Nah, selanjutnya potensi kacang tanah dalam bidang industri. Nah, untuk industri pangan sendiri dapat digunakan sebagai selai kacang tanah, susu nabati, minyak goreng premium, serta tepung protein nabati. Untuk industri kosmetik bisa digunakan sebagai carrier oil produk perawatan, serum anti-aging tocopherol, dan juga pelembab dan emollient kulit. Nah, untuk industri farmasi sendiri bisa digunakan sebagai ekstrak antioksidan pada kulit bijinya. Terus juga selanjutnya ada suplemen flavonoid glikosida dan juga formulasi sediaan topikal. Nah, untuk industri pakannya bungkil kacang tanah itu dimanfaatkan sebagai protein. Nah, sedangkan pakan ternak itu kan memerlukan gizi yang tinggi. Nah, kacang tanah juga bisa jadi salah satu opsi memberikan gizi yang tinggi karena mempunyai kandungan yang kaya akan nutrisi. Nah, selanjutnya ada sebagai sumber energi hewan ternak. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dan saran dari penjelasan yang telah saya bacakan sebelumnya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, tanaman kacang tanah atau Araceae gayae atau Fabaceae memiliki nilai gizi yang tinggi dan berperan sebagai sumber metabolit primer pada lipidnya dan metabolit sekunder pada glikosidanya. Nah, untuk selanjutnya ada biosintesis glikosida, itu berlangsung melalui jalur fenilpropanoid dari fenilalanin, lalu lanjut kepada asam sinamat, lalu juga dilanjut kepada aglikon, lanjut ada proses glikosilasi oleh enzim glikositransferase atau UDP glukosa. Nah, selanjutnya ada biosintesis lipid dimulai dari asetil-CoA hingga malonyl-CoA, selalu selanjutnya ada elongasi atau FAS, lalu ada desaturasi, dan yang terakhir itu ada trigliserida yang tersimpan dalam oil body biji atau badan minyak. Nah, terus juga di sini ada manfaat dan potensinya. Nah, secara tradisional untuk gizi dan kesehatan secara ilmiah berpotensi sebagai bahan farmasi, kosmetik, dan pangan fungsional. Nah, terima kasih. Saran dan pertanyaan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan KJ ini. Saya Fajar Rizky Saputra dengan NIM 82 dari program studi farmasi Fakultas Farmasi dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Izin pamit undur diri. Bila ada kesalahan kata atau perbuatan yang saya lakukan selama saya melakukan pengkajian atau selama saya presentase, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.